Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 11 TKR SMK Negeri 2 Kudus. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan bahas tentang surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini merupakan sapaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada ayat tentang atau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, bersiap-siaplah, ini adalah kita yang dituju, kita yang akan didhawuhi. Atiullaha. Kita disuruh apa? Disuruh taat. Ati'u, taatlah kamu semua. Taat kepada siapa? Atiullaha, taat kepada Allah. Satu taat kepada Allah. Taat merupakan kata kunci hubungan antara Tuhan dan hamba. Jadi kalau nggak ada taat, ya hubungan kita sebagai hamba kepada Allah yang dipertanyakan. Substansi menghamba kepada Allah adalah taat itu. Yang pertama kepada Allah. Wa ati, dan taat kepada siapa lagi? Wa atiur rasulah. Taat kepada Rasul. Kalau kita umat Islam, kalau kita umat Nabi Muhammad, ya taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul. Yang ketiga kepada siapa? Wa ulil amri. Dan taat kepada ulil amri, ini yang ketiga. Wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Allah sudah jelas, kita sudah tahu siapa itu Allah. Rasul itu siapa, Kanjeng Nabi sudah tahu. Kalau ulil amri siapa? Ulil amri menurut kebanyakan atau jumhurul ulama, ulil amri adalah pemegang kekuasaan teritori. Kalau di negara kita adalah presiden, gubernur, bupati, bahkan kepala desa. Memang ada penafsiran yang berbeda-beda tentang ulil amri ini. Tentang ulil amri ini ada penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ulil amri itu adalah sahabat, wabil khusus sahabat Abu Bakar dan Umar. Ada yang sahabat secara keseluruhan. Ada yang ulil amri itu ulama. Ada yang ulil amri itu adalah pemimpin perang, karena asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 59 ini adalah ketika Khalid bin Walid itu memimpin perang, ditunjuk oleh Nabi sebagai komandan Syariah. Syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Kanjeng Nabi. Kemudian ada perselisihan pendapat dengan sahabat yang tidak ditunjuk sebagai komandan. Maka turunlah ayat ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena di dalam
peperangan itu, komandan itu adalah kekuasaan mutlak. Tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang perdebatan ketika komando dalam militer. Maka kemudian turun ayat ini. Dan ayat ini dalam konteks Indonesia, kita sebagai umat Islam, selama kepentingan umat Islam itu diakomodasi oleh pemerintah, maka kita wajib untuk taat. Di Indonesia, kita sebagai umat Islam diberi kebebasan, diberi fasilitas bahkan oleh negara. Kemudian bahkan jika kemudian sebagian umat Islam itu mendengungkan sebuah perubahan yang mengancam kedaulatan negara, ketentraman negara, sehingga berimbas kepada pelaksanaan syariat Islam, maka justru itu dilarang. Karena kita sudah di Indonesia haji, puasa, sholat, kita diberi kebebasan, bahkan diberi fasilitas oleh negara. Maka wajib dalam konteks Indonesia, karena kita sudah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara bersama berbagai keberagaman di Indonesia, maka dalam konteks Indonesia, ulil amri termasuk juga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Fa in tanaza'tum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul war rasuli. Ketika terjadi perselisihan, perdebatan, perbedaan pendapat fi syai'in di dalam satu hal, farudduhu, maka kembalikanlah masalah perbedaan itu ilallahi, kepada Allah, war rasul, dan utusan atau rasul. Jika ada perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Rasul atau sunnah Nabi. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu dengan para ulama yang memiliki sanad keilmuan, sehingga kita bisa benar-benar mempercayai ulama-ulama itu. Jadi untuk Allah itu kan memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Sampai sahabat kepada kita di sini tahun 2021. Tentu kita tidak bisa langsung kepada Rasul, apalagi Allah. Harus ada perantara. Nah, yang menjadi perantara inilah para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Sehingga di dalam tradisi ulama, di dalam tradisi santri itu ada namanya sanad. Maka ilmu agama tidak boleh secara otodidak, harus ada sanad dari para ulama. Tidak cukup kamu belajar agama itu otodidak. Tidak bisa kamu lewat Google
kemudian mengklaim bahwa kamu kembali ke Quran dan Sunnah. Apalagi zaman sekarang tidak ada ulama-ulama mujtahid sekali berzaman para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Ghazali dan sebagainya. Jadi kembali ke Quran dan Sunnah itu kembali kepada ulama, lewat perantara ulama. Saya sudah kembali ke Quran dan Sunnah, Pak. Saya langsung ke Quran. Kamu langsung mengkaji ke Al-Quran itu harus ada piranti perangkat untuk mengkaji Al-Quran. Ini Pak saya baca, kamu baca terjemahan. Membaca terjemahan itu oleh siapa terjemahan itu? Ya oleh ulama. Jadi nggak bisa kita bypass langsung ke para sahabat Kanjeng Nabi. Apalagi keilmuan kita tidak cukup mumpuni untuk langsung mempelajari, menafsiri Al-Quran dan Al-Hadis. Ada banyak ilmu pendukungnya. Kita orang awam di sini, maka kembali ke Al-Quran dan Sunnah adalah kembali kepada ulama. Ulama siapa? Ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, tidak lewat sanad Mbah Google, sanad YouTube. Jadi banyak sekarang itu anak-anak muda yang nonton YouTube para ustadz baru beberapa episode langsung mengkritik, menghujat habis-habisan guru-gurunya di kampung. Tidak sesuai sunnah Nabi, bid'ah. Mainnya kurang jauh dia, hanya 1-2 marojek atau referensi sudah berani menyalahkan orang lain yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan dari kecil itu sudah mendalami ilmu agama secara runtut. Jika kamu memiliki persoalan, perselisihan dalam satu hal, kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya, pada akhirnya lebih baik. Nah, ini masih ada terusannya, silahkan dilihat di mushaf kalian. Jadi intinya pada hari ini adalah kita disuruh taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ada 2 kata ati'u di sini, tapi ulil amrinya tidak ada. Ini berarti ulil amri, taat kepada pemimpin, adalah selama mereka taat kepada Allah dan Rasul. Bagaimana indikasi yang paling mudah seorang pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul? Yaitu ketika sebuah pemerintahan, sebuah pemimpin teritori itu punya program, punya cita-cita, atau setidaknya dalam pemerintahan itu tidak atau bisa mengakomodasi kepentingan umat Islam, meskipun dia itu orang yang tidak alim dalam agama, fasik misalnya, orang yang belum menjalankan syariat agama dengan benar, tapi sebagai seorang pemimpin wilayah, dia berusaha mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan wilayahnya. Itu sudah cukup indikasi kita harus taat kepada ulil amri. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap ini menjadi dasar kalian untuk semakin cinta kepada tanah air, karena akhir-akhir ini di masa ini banyak orang-orang muda yang menjadi sasaran tembak para pengasong khilafah misalnya, para pengasong
orang-orang yang mau merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dalih agama. Jadi mereka menjual ayat-ayat Allah dalam tanda kutip untuk merekrut, mempengaruhi orang-orang, terutama orang-orang muda yang masih punya cita-cita ke depan. Kalau orang-orang yang sepuh itu kan kalau bicara tentang ambisi ke depan itu kan tinggal beberapa langkah, tapi kalau orang muda, para akademisi, para mahasiswa, bahkan orang-orang seusia kamu SMK itu sudah mulai dipengaruhi lewat media-media. Jadi selama NKRI, selama Indonesia masih tetap mengakomodir kepentingan umat Islam untuk beragama, beribadah, kita harus taat kepada pemerintahan ulil amri. Nah, saya sangat senang jika kamu mau berdiskusi tentang ini dengan saya, karena seusia kalian ini mulai menjadi sasaran tembak. Misalnya dari HTI, dari Hizbut Tahrir Indonesia itu kan sudah dilarang oleh pemerintah karena ini tidak mengakui Pancasila sebagai dasar mereka. Silahkan jika ada ganjalan, saya siap berdiskusi dengan kalian karena beberapa alumni, bahkan siswa itu ada indikasi ketika berdiskusi dengan saya yang sudah mulai meragukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka pengen Islam secara formal. Saya siap diskusi dengan kalian. Kalau di dalam hati kalian mulai ada keraguan, bukankah lebih afdol, lebih baiknya kita negara Islam, Pak? Itu ya. Kemudian tugas kalian adalah membuat resume di sebuah lampiran, 1 lembar saja kalau bisa, kalau tidak bisa ya 2 lembar monggo. Saya pengen ini kamu resume, kemudian kenapa harus dicatat dengan tulisan tangan, Pak? Saya pengen ada nuansa seperti pembelajaran tatap muka. Jadi saya pengen melihat catatan tangan kalian, tidak melulu ngetik lewat aplikasi, lewat Word dikirim. Jadi silakan ini di resume, kalau bisa cukup 1 lembar saja, kirim di aplikasi LMS SMK Negeri 2 Kudus. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.